saat Nabi Musa dan Nabi Khidir itu berkunjung ke sebuah tempat. Di tempat tersebut itu beliau itu tidak dijamu. Penduduk kampung tersebut itu tidak ada seorang pun yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika datang ke sana, walaupun tidak dijamu oleh penduduk yang ada di kota tersebut, di kampung tersebut, namun ternyata saat Nabi Khidir itu melihat ada sesuatu hal yang harus dibantu, maka beliau itu membantu orang tersebut. Kisahnya apa Bapak Ibu? Saat datang tidak dijamu, melihat ada rumah. Rumah ini mau apa? Mau roboh ya? Rumah ini mau roboh ya? Kemudian tergeraklah hati Nabi Khidir itu untuk memperbaiki dinding rumah tersebut supaya ini nggak roboh itu. Sampai akhirnya Nabi Musa itu merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Bagaimana mungkin datang ke sebuah tempat, sebuah desa, tidak ada seorang pun yang mau menjamu mereka, namun ternyata ketika ada satu rumah yang mau ambruk, kemudian dibantu. Secara manusiawi kadang-kadang itu sudah diperlakukan tidak baik, maka kadang-kadang membalas sesuatu hal yang sepadan gitu, nggak baik juga. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu nggak peduli dengan itu. Datang, kemudian dibangunlah rumah tersebut sehingga tegak kembali dan tidak roboh. Dan ini membuat Nabi Musa itu heran, kenapa kok demikian gitu. Sampai akhirnya karena saat itu disampaikan dengan syarat Nabi Musa itu mengikuti Nabi Khidir, nggak boleh nanya apa yang dilakukan oleh beliau ya, Nabi Khidir tersebut. Sampai akhirnya karena sudah proses 3 kejadian dan Nabi Musa itu bertanya tentang hal tersebut, maka Nabi Khidir itu menyampaikan, oke, kalau begitu ini adalah perpisahan antara aku denganmu. Karena syarat pertama, syarat yang saya ajukan, ketika engkau itu mau mendampingi diriku, nggak boleh bertanya terhadap apa yang aku lakukan. Tetapi saat ini dengan 3 hal kejadian, kau selalu bertanya, kenapa demikian itu. Sampai akhirnya, tapi sebelum kita berpisah, saya akan menyampaikan 3 alasan dari 3 kejadian tersebut kenapa saya lakukan itu. Salah satunya itu adalah kenapa saya membangun kembali, menegakkan kembali dinding yang ada di kampung tersebut yang pada satu rumahnya akan roboh. Ternyata di sana itu saya sampaikan ayatnya surat Al-Kahfi, betul ya satunya. Di dalam surat Al-Kahfi itu, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik wa mā fa'altuhu an amri dzalika ta'wīlu mā lam tasti' 'alaihi sabra. Jadi di dalam ayat tersebut itu Nabi Khidir itu menjelaskan kepada Nabi Musa, yang aku lakukan ini kenapa membangun kembali dinding tersebut, karena aku ingin bahwa dinding itu tegak berdiri kembali karena dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Dan aku berharap bahwa anak yatim ini bisa tinggal di rumah tersebut dan suatu saat kelak nanti dia akan menemukan sesuatu yang berharga di rumah tersebut. Apa berharga tersebut? Di sini disebut dengan kanzul lahumā. Jadi beliau anak yatim ini saat rumah itu tegak berdiri, suatu saat nanti mereka akan menemukan harta yang telah ditinggalkan oleh bapaknya tersebut di rumah tersebut, yang memang tidak diketahui oleh kedua anak tersebut. Jadi para ulama itu menyampaikan terkait dengan hadis ini adalah bahwa ketika ada orang tua yang berupaya berjuang untuk terus memperbaiki dirinya, menambah kebaikannya, menambah kesolehannya, menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan menjamin bagi siapa? Bagi mereka, terutama adalah bagi anak-anaknya itu berupa anak-anak yang soleh dan solehah, dan akan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh mereka. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya mengambil dari hadis ini, proses panjang yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Bagaimana dalam kegiatan kita ada FGD, kegiatan kita itu selalu membersamai anak-anak kita untuk mereka maksurat, mereka beribadah, sholat dan lain sebagainya. Ternyata hal tersebut yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya, Allah Subhanahu wa taala pun akan memperbaiki anak-anak kita.